Halo semuanya, gue Billy. Jadi, gue baru aja selesai nonton film yang cukup hype ya di luar sana. Film ini didirect oleh sutradara yang cukup terkenal. Beliau terkenal dengan mahakaryanya yang sangat luar biasa seperti Punch Drunk Love, Magnolia, Boogie Nights. Film-film dia terkenal dengan teknik kamera kinetik yang inovatif, seperti pengambilan gambar panjang yang bergerak, penggunaan dialog yang kuat dan alami, studi karakter yang mendalam dengan dialog yang padat, pemilihan musik yang berkesan dan naturalistik, serta tema yang diangkat sering menyentuh tentang sisi kegelapan pengalaman manusia. Langsung aja kita perkenalkan Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson atau yang kita singkat saja dengan sebutan PTA, baru saja merilis sebuah film terbarunya yang berjudul One Battle After Another. Tadinya gue pikir film ini bakalan menyajikan cerita yang cukup berat di dalamnya. Tapi setelah gue menontonnya, ternyata film ini memiliki cerita yang cukup ringan. Film ini memiliki durasi yang panjang, yaitu 2 jam 40 menit, tapi gue bener-bener enjoy banget sih nontonnya. Menurut gue, ini adalah film yang paling penting dan paling menarik yang ada di tahun 2025 ini sih. PTA dengan ambisinya yang cukup besar, membuat film ini berhasil menyatukan genre dan narasi yang beragam. PTA berhasil memadukan berbagai genre seperti dari komedi, action, drama, hingga thriller politik. Dan hal tersebut itu menjadi satu tontonan yang sangat melekat kepada penontonnya. Menurut gua, ini adalah salah satu film PTA yang paling mudah untuk dicerna oleh penonton umum sih. Jadi, kalau kalian yang mungkin belum pernah nonton film-filmnya Paul Thomas Anderson, menurut gua film ini sangat cocok sih untuk dijadikan tontonan pertama kalian. Karena jika dibandingkan dengan beberapa karya PTA sebelumnya, seperti The Master atau The Inherent Vice, di film ini PTA berhasil menjaga keseimbangan antara visinya yang artistik dengan narasi yang tetap dijaga semenarik mungkin. Meskipun film ini penuh dengan adegan kejar-kejaran mobil dan tembak-tembakan, PTA tidak pernah kehilangan kedalaman emosional dan absurditasnya di sini. Gue sempat dengar katanya film ini terinspirasi dari novelnya Thomas Pynchon yang berjudul Vineland. Jadi saat kalian menonton film ini, kalian mungkin akan menyadari banyak pergeseran nada atau tonal shift yang terjadi secara tiba-tiba di sini. Yang dimana itu tuh emang ciri khasnya Thomas Pynchon banget sih dalam menulis novel. Untuk ceritanya sendiri, singkatnya film ini menceritakan tentang Bob Ferguson yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, seorang mantan revolusioner militan yang kini hidup dalam pengasingan jauh dari masa lalunya yang penuh konflik. Dia menjalani kehidupan yang tenang bersama putrinya, yaitu Willa yang diperankan oleh Cass Infinity. Gila, namanya keren banget anjir. Namun, kedamaian hidupnya hancur ketika musuh bebuyutannya dari 16 tahun lalu, yaitu Kolonel Stephen G. Lockjaw yang diperankan oleh Sean Penn, kembali muncul dan menculik Willa. Nah, hal ini tuh memaksa Bob untuk kembali ke dunia yang telah lama dia tinggalkan. Bersama dengan sekelompok mantan rekan revolusionernya, Bob harus bersatu kembali untuk menyelamatkan putrinya dan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya di masa lalu. Film ini menggabungkan elemen thriller, action, dan drama yang penuh emosional. Menyoroti tema keluarga, politik, dan hubungan antara seorang ayah dan anak di tengah dunia yang kacau. Leonardo DiCaprio memberikan salah satu performa terbaiknya sebagai Bob, seorang mantan anggota revolusioner yang paranoid. Perannya sangat berbeda dari karakter-karakter yang dia mainkan biasanya. Doi menampilkan sisi komedi yang slapstick, sekaligus kerentanan emosional yang mendalam. Keterlibatannya dalam berbagai adegan konyol itu terasa sangat alami di sini. Hal itu menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang aktor yang mampu beradaptasi dengan berbagai macam genre. Selain DiCaprio, penampilan Teyana Taylor sebagai Perfida juga sangat mencuri perhatian. Dia berhasil membawa aura misterius sekaligus ketegasan di sini. Dan juga kita punya pendatang baru di sini, yaitu adalah Cass Infinity yang berperan sebagai Willa. Menurut gue dia ini adalah jantung yang ada di dalam film ini sih. Gue rasa dia berhasil untuk memberikan hati dan emosi yang dibutuhkan oleh filmnya. Menurut gue ini adalah salah satu film PTA yang sangat intens, bukan dari ceritanya aja, tapi dari visualnya juga. PTA bersama dengan Michael Bauman menggunakan kamera VistaVision untuk menciptakan tampilan visual yang megah dan bertekstur. Saat gue menonton film ini, gue ngerasa sepertinya film ini memiliki beberapa inspirasi dari film-film klasik. Seperti contohnya yaitu ada The French Connection untuk adegan kejar-kejarannya. Walaupun emang gak seintens film The French Connection, tapi adegan kejar-kejaran mobil yang ada di dalam film ini itu patut diapresiasi sih. PTA di dalam film ini dinilai berhasil menyeimbangkan antara visual yang indah dengan atmosfer yang penuh dengan ketegangan.
Pada adegan kejar-kejaran mobil di gurun pasir yang ada di akhir cerita, adegan tersebut berhasil digambarkan secara epik dan sinematik di sini. Asli, gue suka banget sih sama adegan itu. Selain pada adegan aksi, sinematografi film ini juga patut diancungi jempol karena kemampuannya menangkap drama emosional. Terutama pada hubungan antara karakter utamanya, yaitu Bob Ferguson, dengan putrinya yang bernama Willa. Visualnya sangat berhasil mendukung narasi tentang cinta, perjuangan, dan kerapuhan pada suatu karakter. Paul Thomas Anderson di sini menghadirkan film yang cukup berani. Film ini dianggap sangat relevan dengan isu-isu politik kontemporer yang ada di Amerika Serikat, seperti perpecahan di perbatasan, otoritarianisme, dan perseteruan antara generasi. Gue suka banget bagaimana cara PTA menyelipkan isu-isu politik ke dalam film ini. Meskipun mengambil tema yang serius, tapi film ini tidak terasa seperti propaganda, melainkan menyajikan kritik sosial yang cerdas melalui penceritaan yang mendalam. Oke, overall menurut gue film ini adalah karya PTA yang sangat ambisius, gila, lucu, dan terkadang cukup memilukan. Film ini menawarkan pengalaman sinematik yang kuat dan merupakan tontonan yang wajib bagi para penggemar PTA. Untuk ratingnya sendiri, gue bakalan kasih film ini rating 10/10. Oke, mungkin segitu aja review dari gue untuk film One Battle After Another karya Paul Thomas Anderson ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye.